Baiklah, presentasi individu agama Buddha. Saya Mike Johnson dari kelas 1 BUMC dan akan menjelaskan tentang etika dasar yang dapat diperlukan dalam agama Buddha. Oke, 1 adalah Anjali, 2 Namaskara, 3 Pradaksina, 4 Utana, 5 Samichikama. Oke, Anjali. Anjali yaitu merapatkan kedua belah telapak tangan di ulu hati di dada. Telapak tangan terbentuk cengkung sehingga kalau ditengkupkan akan berbentuk kuncup bunga teratai. Dengan dapat bersikap Anjali bila berjumpa dengan sesama umat Buddha, ini sudah menunjukkan bahwa kita adalah umat Buddha. Karena Anjali ini prinsip dasarnya adalah untuk memberikan penghormatan, maka di dalam memberikan penghormatan ini juga bagaimana tingkatkan dari Anjali ini, ada 5 tingkat Anjali. 1. Kalau kita menghormatkan kepada Triratna dengan membaca Parita, maka Anjali di hati. Nah, seperti ini. Di sini, dadah. Jadi selama pembacaan Parita, mulai dari Vandana, Tisarana, Buddha Nusati, sampai selesai Anjalinya di ulu hati. 2. Kalau menghormat sesama teman dan sebaya umurnya, Anjali di ujung dagu. Seperti ini. Kalau kepada orang lebih tua, Anjali di ujung hidung. Seperti ini. Kepada guru, biku di telekuk hidung sambil menunduk dikit seperti ini. Kepada Buddha, Dharma, dan Saha Triratna baru di kening mata. Di dahi. Bukan di ubun-ubun seperti ini. Jadi ada 5 tempat, yaitu di dada, di ujung dagu, ujung hidung, lekuk hidung, dan kening mata atau dahi. Dalam bersikap Anjali, siku adalah menempel di badan, tidak terbuka lebar. Dengan Anjali, walaupun beberapa detik ini samping kita mendapat nilai etika secara lahirlah, kita juga telah sempat membuat pikiran menjadi bersih, sebab tak mungkin pikiran tidak dapat melakukan 2 hal pada satu titik satu waktu. Jadi pikiran pada saat itu tidak sempat membuat bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik. Namaskara. Sikap menghormat yang lebih tinggi lagi yaitu Namaskara. Namaskara ini lebih sulit dari Anjali. Dalam Namaskara ada 5 anggota tubuh yang menyentuh lantai dan hitungannya atau tahapannya. Pradaksina, yaitu suatu penghormatan kepada Triratna dengan cara mengelilingi tempat-tempat tertentu di sebelah kanan kita. Ini biasanya dilakukan pada saat upacara waisa atau kebaktian di vihara. Mengelilingi Dhammasala, pohon bodhi atau stupa dengan membawa dupa lilin sebanyak 3 kali putaran, pertama kepada Buddha, kedua pada Dhamma, dan ketiga kepada Sangha. Selama berputar itu kita merenungkan sifat-sifat luhur Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bisa juga dengan meyakinkan Buddha Jaya Manggala Gata, yaitu perenungan penghormatan atas kedelapan kemenangan Sang Buddha, atau menyenangkan lagu Aku Berlindung, itu pun baik. Utana, yaitu sikap penghormatan dengan cara berdiri. Utana ini bisa dilakukan secara umum dan tidak hanya di lingkup keagamaan. Misalnya sebagai tuan rumah, kalau menerima tamu kita berdiri dan menyambutnya, syukur bisa dengan Anjali. Ini berarti bahwa kita menghormati tamu. Senang dengan kunjungannya. Akhir-akhir ini saya lihat etika ini sudah luntur. Misalnya anak-anak ada orang tuanya masuk atau lewat, dia saja tidak peduli, enak-enak merokok, asik nonton TV atau baca koran. Tetapi kalau anak-anak yang mengerti etika, meskipun baca koran, belajar atau mengajar sesuatu, kalau ada orang tua masuk, dia harus berdiri memberikan hormat atau mempersilakan lewat dulu misalnya. Sebagai orang mengenal etika, mestinya kita dapat mempraktikkan hal ini. Kebiasaan seperti ini terlihat sekali di negara-negara Buddhis. Penjaga-penjaga vihara atau penjaga museum, begitu tamu datang, mereka mesti berdiri dan memberikan penghormatan. Begitulah tuan rumah yang baik. Samichikama, yaitu penghormatan secara tindakan atau perbuatan yang patut dilakukan. Misalnya ada teman di vihara yang menggelar tikar atau menata kursi meskipun tidak diminta. Ya, kita bantu menggelar tikar atau menata kursi dan sebagainya. Itu juga suatu penghormatan untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan. Yang mendapatkan kebaikan itu bukan orang yang terhormat, tetapi orang yang menghormat. Yang dihormat tidak mendapatkan apa-apa. Yang menghormat itu mendapatkan nilai tambah. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan penghormatan. Demikianlah secara umum uraian tentang tata cara dan sikap benar dalam melakukan penghormatan.